Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lawas ora jamu sekali jamu godong pelem. Ya. Lawas nembe ketemu sekali ketemu jawab salame masih melempem. Kita tetap semangat, optimis. Pada malam hari ini adalah malam penuh dengan kegembiraan, penuh dengan kebahagiaan. Termasuk menjawab salam bagian dari ibadah, bagian dari perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka layak seyogyanya menjawab lebih semangat lagi. Setuju adik-adik? Setuju tidak? Oke. Nanti kalau jawab salam nginumnya mandek dikit, makannya berhenti dulu, jawab salam dulu, lumayan dapat pahala. Apalagi di malam bulan suci Ramadan, syahrun mubarakun azimun. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak yatim jawabnya sudah kompak ya. Hanya yang di luar di sana masih ada beberapa gelintir yang jawab salamnya masih ogah-ogahan, bahkan masih jawabnya di dalam hati. Salah satu jawaban yang sifatnya spontan adalah menjawab salam. Kalau kita jawab salamnya dalam hati, sama saja seperti tidak jawab salam tuh. Atau umpamanya jawab salamnya nanti setelah 1 jam ngucapin salam baru jawab, itu pun sama seperti tidak menjawab salam. Ada kesempatan sekali lagi bagi yang belum menjawab salam dengan spontan. Mudah-mudahan ini memberikan warna, memberikan doa kepada kita semua, khususnya masyarakat Blok Kebon Baru, umumnya Desa Kopya, lebih luas lagi tentu Indonesia. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin ya Rabbal. Yuk sekali lagi, ini yang ketiga. Yang ketiga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli ngosok nok ya, beli ya. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Oh nyata beli loh, masih anak kang dijawab solawat. Padahal jare Kanjeng Nabi salah satu wong kang dianggap pelit ketika disampaikan di sisinya, diucapkan di sampingnya nama Nabi Muhammad, kemudian tidak menjawab solawat tadi ya. Sekali lagi, Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Ya wis, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafar talil Qur'an wa hafidil lisan wa mut'imil ji'an wa shaimina fi syahri Ramadan. Sadaqallah wa sadaqar rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Punten saya sambil duduk ini juga butuh minum, kayaknya suara seratan erek ini ya, nembe mulai wis suara hilang. Yang saya hormati Ketua DKM Baitul Mukminin, ini saya bacain. Kemudian yang saya hormati Ketua Umum Penyantun Yatim Piatu Baitul Mukminin. Kemudian pembina, ini yang saya muliakan, pembina Penyantun Yatim Piatu Baitul Mukminin, itu gue sendiri. Kemudian ini PJ Kepala Desa Kopiah. PJ itu pejabat sementara. Oh iya. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, donatur ini diwakilkan ada. Kemudian DKL itu apa? Oh, Dewan Kemakmuran Langgar gitu. Oh iya, sebab barangkali nanti kalau DKM bisa musola, cuman agak mirip dengan masjid, makanya DKL. Oh iya. Juga bapak-bapak, ibu-ibu, khususan buat Ananda, putra-putri, santriwan dan santriwati, anak-anak semuanya yang berbahagia serta yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini, malam ke-24 di bulan Ramadan, kita bisa bertemu, bertatap muka, bermuajahah di satu majelis yang sangat mulia, yaitu di Masjid Baitul Mukminin Kebonwaru, Desa Kopiah, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Indonesia. Ini yang bicara di hadapan bapak-bapak, wis bagian kan mari ngantuk ya kan? Iya. Dikira disengaja, ternyata tidak disengaja. Ini yang bicara di sini, walaupun tadi bahasanya dari kota Cirebon, memang domisili. Sekarang ada di sana, tapi kelahiran Kebonwaru. Yang di hadapan ibu bapak barangkali untuk anak-anak yang seusia sekarang dikiranya wong Cirebon, padahal asli wong Kebonwaru. Saya dulu SD di SD 3 Kopiah, Desa Kopiah. Malah SD ku pirang-pirang beli siji bae sekolahku. SD 5 ngalimaning SD 7, SD 14, toli kelas 6 mungkari bocah 6. Iya, karena tidak boleh untuk mengikuti ujian, akhirnya kepala sekolah memberikan kesempatan, silakan anak-anak yang mau pindah diberikan fasilitas yang luar biasa, gari milih baik anak angning Kopiah. Nah, termasuk pula ke SD 3 Desa Kopiah di sana. Kemudian juga SMP saya masih di sini. SMP-nya di SMP Pemda. Nah, itu alma mater saya di SMP Pemda. Kemudian baru SMA saya, lamun bahasa ekstrim sih dilempar ya, dibuang. Iya, jadi bocah zaman bakal mondokku bahasa dibuang. Ya, alhamdulillah saya pernah mesantren di pondok. Ini sebuah penghormatan nih.
Jare kula kinsin dodoke bokonge kayak blenak nemen, blimpuk. Nah, sekian rada enak ya. Punten Ibu Bapak, ini kira-kira nyaman karena memang waktunya juga sudah malam. Nah, baru di Babakan Ciwaringin kula sih dudu anton ngaji, anton ngis. Iya, selama 3 tahun, kemudian baru saya diberi kesempatan untuk kuliah di IAIN. Waktu itu namanya IAIN Sunan Gunung Jati, masih induknya di Bandung, jadi rektornya juga masih di rektor Bandung. Kemudian baru lulus tahun 94, saya menikah tahun 94, kemudian baru saya jadi warga Kayu Walang, RW 07 Kayu Walang, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Ini sebagai kenalan singkat ya Nana. Dan tadi alhamdulillah ini kalau saya ingin menjelaskan tentang masalah Ramadan kayaknya sudah pinter kabeh. Ya. Nih, Bapak tanya sama anak-anak santri dulu nih. Ini yang ada di sini nih siangnya pada puasa enggak? Puasa. Puasa apa? Puasa Ramadan. Tutup puasa godong pring tutup. Iya, puasa Ramadan kuat 1 hari. Alhamdulillah. Oh, semua cilik kuat ku, anak kang cilik kedik kan? Kuat. Kuat kulinok puasa ya. Ya belajar, ya sahur jam 8 ke puasa maning, kok jam 12 buka ya puasa, enggak apa-apa, latihan. Nah, ini juga sebagai motivasi anak-anak ini, alhamdulillah remaja masjid ini dimotori oleh DKM Baitul Mukminin, punya organisasi, bahkan termasuk ini sudah tadi seasonnya sudah yang ke-11 ya. Itu dari tahun 2011, Masya Allah luar biasa nih. Tentu saya yakin perjuangannya ini banyak sekali rintangan, halangan dan sebagainya, tetapi tetap optimis, maju terus, karena setiap kebaikan pasti akan menemukan ya kerikil-kerikil kecil, tapi insya Allah bisa diantisipasi. Alhamdulillah. Nih Bapak tanya lagi nih sama anak-anak nih, puasa Ramadan tuh hukumnya apa? Wajib. Apa wajib tuh? Hah? Definisinya ya, bila di Jakarta apa tadi? Bila dikerjakan mendapat dosa. Oh, mendapat pahala. Terus bila ditinggalkan dapat dosa. Bagus. Itu hukum wajib ya, puasa. Artinya definisi wajib itu begitu, dikerjakan. Artinya ketika kita mengerjakan bulan puasa atau mengerjakan puasa di bulan Ramadan karena hukumnya wajib, insya Allah dikerjakannya akan mendapatkan pahala. Sebab tujuan kita melaksanakan puasa, ibu-ibu, bapak-bapak, ini perlu tahu, puasa itu ada yang membatalkan puasa. Awas, perhatikan. Ada yang menghancurkan pahala puasa. Oh. Nah, saya yakin jamaah yang ada pengen puasanya di samping sah, berarti hal-hal yang membatalkan puasa nih kita jaga, juga hal-hal yang akan menghancurkan pahala puasa juga dijaga. Mungkin sudah pada tahu ibu-ibu, Bu punten, kalau yang batalin puasa apa saja Bu? 1, minum. Mana tuh yang tadi? Kayaknya suara laki-laki nih. Minum, masih koma. Makan, masih koma, sampai titik bahasanya. Apa tuh? Apa tadi? Yo remaja. Enggak, tadi makan, minum, muntah disengaja, berarti makan minum yang disengaja.
Sebab kata Nabi, man nasiya wa huwa shaimun, sapane wong kang lupa dia sedang berpuasa, faakala kemudian makan, au syariba atau minum. Kok siang hari ibu lupa sedang berpuasa, tiba-tiba karena lupa sampai makan habis 1 piring, lupa. Minum 1 gelas, makan jeruk 1 biji. Selesai aktivitas makan, kemudian baru ingat, ya Allah ini sedang puasa. Kalau memang itu betul lupa, maka puasanya tidak batal. Walaupun makannya 1, walaupun minumnya 1, walaupun jeruknya habis 1. Iya. Kalau lupa, kalau tidak tapi siapa yang tahu bahwa lupa itu tentu dirinya dan hanya Allah. Mungkin orang lain bisa untuk dibohongin. Saya tuh pengen Bu lupa konon kah, tapi angel kongkon lupa tuh susah. Nah, mungkin ini yang dimaksud ketika ibu lupa nih, baru 1 suap terus ada yang masuk ke perut dan ada yang masih ada di mulut. Maka yang dimaksud berarti yang masuk ke perut itu rizki dari Allah. Artinya tidak perlu dimuntahkan, tetapi sisa makanan yang ada di dalam mulut wajib hukumnya untuk dikeluarkan. Jangan kemudian bilang ala tanggung enak nih, kemudian ditelan lagi, maka ini puasanya menjadi itu. Jadi tadi makan minum yang disengaja, muntah yang disengaja, apalagi masih banyak. Ayo, apa tuh? Apa? Diam. Wah, ya wis beli karuan kan sih. Wis angel wis. Iya. Angel. Nah. Jadi termasuk tadi makan, minum, muntah, apalagi? Yo. Apa tuh? Sekarang nih, kamu lagi puasa, kentut batal enggak? Enggak. Kenapa kentut enggak batal puasanya? Ayo. Aduh, manda repot lamun ngentut batal nang puasa, nahan singawit imsak sampai maghrib. Wah, wong pada mules kabeh. Nah, ini Allah Maha tahu. Apa ya ini? Oh. Awas. Ada pertanyaan, Pak, kalau mandi di bak karena memang suasananya sekarang lagi panas nih, panas, ya. Ngedem ning bak toli ngentut. Wow. Blok ning bak. Sebab ketika ini salah satu yang batalin puasa, kira-kira sesuatu yang masuk ke dalam perut. Nah, ini. Kira-kira puasanya batal tidak? Kenapa batal lah ya? Masuknya air ya. Sebab ketika kentut itu kan berarti buka lubangnya, ngebuka tuh. Ya itu. Nah ini, ya. Jadi ini hati-hati. Yang batalin puasa harus tahu. Makanya termasuk ketika ibu mandi, ketika waktunya sudah subuh, hati-hati ketika sampoan. Jangan kemudian mandinya gaya bebas. Wis mancing asal mancing cungur, mancing kuping, wis itu hati-hati. Supaya jangan sampai air masuk ke dalam hidung, ke dalam telinga, itu bisa membatalkan kepada puasa kita. Yo. Apalagi yang batalin puasa? Apa tuh? Ada lagi? Nah, bagi ibu-ibu umpamanya kebetulan kayaknya nih saatnya untuk menstruasi. Wis waktune haid. Tiba-tiba sekitar jam 5:30 kerasa ada anget. Wah. Jangan-jangan
haid nih. Karena memang kalau lihat kalender sudah waktunya. Nah, ibu aja boleh, Bu. Artinya begini, kalau segera dilihat, jangankan itu baru setengah 6, kurang 5 menit saja ketika ibu kemudian haid, maka dengan sendirinya puasa itu menjadi batal. Aja lah madrakari 10 menit mending tangguh engkau bendelengi bakal ustaz mangan. Ini. Awas itu. Jadi hati-hati. Jadi termasuk haid itu atau menstruasi ini membatalkan puasa. Udah hafal semua. Atau punten antara suami istri karena pengantin baru, kemudian di siang hari hubungan suami istri. Nah, ini anak-anak belum ngerti. Iya, itu bisa membatalkan kepada puasa. Nah, ini. Ya. Ini. Jadi makanya hati-hati nih anak-anak nih. Jadi mungkin ini dari sekian anak yang perempuan mungkin ada yang sudah remaja, ada yang sudah haid, juga hati-hati. Jadi kalau sedang puasa, kalau umpamanya sedang berpuasa kemudian menstruasi di siang hari, maka itu dengan sendirinya membatalkan kepada puasa. Atau murtad juga itu membatalkan puasa. Nah, sekarang juga bagaimana sekarang ini kan ada vaksin ya, termasuk saya alhamdulillah sudah divaksin, artinya sudah disuntik itu, karena memang dianggapnya kalau guru tuh diutamakan, karena nanti akan menghadapi anak-anak. Itu kalau vaksin sama seperti suntik biasa, itu tidak membatalkan kepada puasa. Ya, kecuali bapaknya yang nyuntik sama ibunya, jelas itu membatalkan puasa. Nah, ada yang batalin puasa, ada lagi yang menghancurkan pahala puasa. Sebab kata Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'u wal 'atsu. Banyak orang yang berpuasa tetapi hanya sekedar dapat lapar dan hausnya saja, pahala puasanya tidak dapat. Kenapa? Karena memang hakikatnya kita puasa bukan hanya sekedar tidak makan, tidak minum, tidak merokok, kemudian tidak apa lagi? Tidak muntah dengan disengaja, tetapi yang dimaksud puasa ini ternyata menahan hawa nafsu kita. Maka kata Nabi, khamsatu asya'a tukhbitu shauma tubtilu thawaba. Kata Nabi, ada 5 macam perkara yang bisa menghancurkan pahala puasa. Hati-hati nih, sedang puasa ibu-ibu. Pertama, apa yang bisa menghanguskan pahala puasa? Al-kadzib, berbohong. Hati-hati ibu, jangan sampai berbohong sama anak, atau ibu berbohong sama suami, atau sebaliknya suami berbohong sama istri, atau umpamanya bapak berbohong sama anak. Ini pun akan menghancurkan pahala puasa. Itu satu contoh. Umpamanya nih, anak-anak umpamanya kata ibunya nih, besok hari Minggu nanti papa akan ajak kamu sama mama nanti ke pasar beli baju baru besok umpamanya. Tiba-tiba besoknya anaknya nagih, mah katanya mau ke pasar beli baju, udah nanti aja. Ini sudah bohong, tidak boleh itu. Hati-hati, kelihatannya sepele tapi hati-hati. Nah, ini jadi jangan membiasakan itu al-kadzib. Yang kedua, wal ghibah. Nah, ini menggibah. Menggibah itu apa? Ngomongi wong yang ngrasani wong, jari bahasa kene sih, itu bisa menghanguskan pahala puasa. Hati-hati. Makanya mudah-mudahan nih remaja masjid kita ngabuburitnya di masjid, jangan ngabuburit di pinggir jalan. Awas, hati-hati. Jadi kalau di masjid insya Allah sambil tadarus Al-Quran. Ini tadi saya lihat programnya luar biasa. Hanya memang kalau boleh ada masukan nih, ini untuk tahfiz Quran belum ada ya, kira-kira ada program lah. Jadi umpamanya nih yang usianya ini kan anak-anak madrasah semua nih, umpamanya minimalnya ada semacam pendidikan buat jadi imam yang laki-laki. Nah, ini jadi yang laki-laki kira-kira ada pembinaan jadi imam sholat rawatib umpamanya. Nah, itu boleh, itu silakan ya. Dari artinya kita lihat tes dari mulai usolli sampai salamnya, dari mulai kaifiyah sholatnya.
ruku yang benar seperti apa, sujudnya seperti apa, biar nanti anak-anak ini ketika remaja dewasa menjadi imam masjid dan tahfiz Quran. Amin ya rabbal alamin. Nah ini sebab salah satunya kata Nabi tadi, saya ngambil muqaddimah, al jannatu mustaqotun ila arba'atin nafar. Surga sangat merindukan terhadap 4 golongan manusia. Nih, nok, jung, nang. Kata Nabi, surga sangat merindukan terhadap 4 golongan manusia. Ini juga nih, luar biasa bagus ini. Surga terbuka untuk semua hati yang baik. Artinya apa? Karena memang kita manusia itu apapun yang akan dikerjakan itu dikendalikan oleh yang namanya hati. Ya, dikendalikan oleh yang namanya hati. Makanya kata Nabi betul. Inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasada jasadu kulluhu ala wahiyal qalbu. Sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada sedikit daging. Apabila sedikit daging itu baik, maka anggota tubuh akan menjadi baik. Tapi kalau sedikit daging itu rusak, blesak, maka seluruh tubuh akan menjadi blesak kabeh. Mata blesak, cungur blesak, cangkem blesak, apa maning? Dada blesak, weteng blesak, sesore weteng blesak, sikil blesak, gara-gara mau daging kang cilike blesak. Ala wahiyal qalbu, daging kang cilik itu tidak lain adalah hati. Satu contoh, ketika para donatur atau bapak-bapak ini yang mau memberikan sumbangsi, memberikan bantuan sebagai donatur, umpamanya ternyata memang di sini hati akan berperan. Jadi antara karakter malaikat dan karakter iblis akan saling tarik menarik, antara hati yang baik dengan hati yang buruk. Jari Kang Bagis, masya Allah, kata hati yang baik ini bulan suci Ramadan. Yang namanya sedekah di bulan Ramadan itu lipatannya Bapak Ibu itu 1000 kali lipat. 1000 kali lipat. Jadi kalau ibu umpamanya sedekah 200.000 untuk menyantuni anak yatim, itu nanti akan dibalas oleh Allah 200.000 ditambah 0 telu maning. Dadi pira kono? Ayo. Uy. Pira? 200.000 kono oleh pira? 5 ditambah 0 telu. 200 juta. Allah ya Karim. Ini nanti, ini hebatnya di bulan Ramadan. Makanya kata Nabi, naumu shaimin ibadah, tidurnya saja orang yang berpuasa itu merupakan ibadah. Apalagi kita memberikan santunan buat anak-anak yang anak yatim piatu atau anak piatu, ini doanya sangat mustajab. Makanya tadi alhamdulillah tuh Ustadz Muntaha memimpin doa, kemudian diamini oleh kita semua, yang hakikatnya doa tadi juga keluh kesahnya sudah disampaikan, itu insya Allah luar biasa. Jadi memang satu contoh ketika tadi mau nyumbang jari hati Kang Besake lah eman 200.000 lam nanggo tuku celana oli. Nah ini kata hati yang tidak bagus. Tapi kata hati yang bagus, aduh masya Allah ini ibadah di bulan Ramadan, tarik menarik. Maka ketika kata hati yang baik udah berikan 200, maka tangan ngerogoh dompet, dibuka dompetnya, dikeluarkan uang 200.000-nya, diberikan kepada panitia. Karena tadi hati yang baiknya. Makanya ini hati, ini yang dimaksud adalah hati yang betul-betul baik, hati yang baik. Tapi kalau umpamanya kata hatinya yang tidak baiknya bilang, alah ngurusi temen anaknya siapa, kita juga anak bewek, wah belum. Nah ini yang akhirnya kalau hati yang jeleknya mengatakan tidak, tangan dibakal manjing ning dompet beli, enggak bakalan. Nah ini makanya sangat luar biasa ini kalimatnya ini. Jadi balik lagi nih,
Jadi nanti anak-anak ini nanti ada semacam pendidikan bagaimana istilahnya nanti jadi imam sholat yang baik. Sebab kata Nabi, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian semua seperti sholat yang pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh nanti cara ruku yang benar itu bagaimana sih? Nah nanti diajarkan. Nah itu. Jadi kaifiat tentang sholat ini juga nanti ada semacam ini. Jadi di samping panitia susah payahnya, jerih payahnya memberikan istilahnya ya cari dana, kemudian efeknya kira-kira nanti bukan setahun 2 tahun tetapi nanti 20 tahun yang akan datang. Maka masjid-masjid akan diisi oleh kalian. Ini kayak Pak Ustadz juga usianya sekarang sudah 52. Udah tua, siapa lagi yang akan menggantikan generasinya kalau bukan kalian, ya? Makanya itu. Kemudian juga nih santriwatinya juga sama. Ayo, kira-kira jadi imam buat wanitanya atau minimalnya nanti buat keluarganya. Sebab Bapak yakin nanti kamu gede nanti punya istri, yang perempuan besar nanti punya suami. Kalau sudah punya istri dan suami, barangkali nanti punya anak. Nah anaknya kalau ibunya pinter ngaji, bapaknya pinter sholat, insya Allah anaknya akan jadi rajin ibadah. Ini. Jadi anak itu ketika kecil akan melihat keadaan orang tua. Bahkan mbok bapaknya sembahyang, insya Allah anaknya sholat. Jadi memang butuh keteladanan ya. Makanya tadi surga sangat merindukan terhadap 4 golongan manusia. Siapa saja yang dirindukan masuk surga? Kata Nabi, talil Quran. Mereka yang senang membaca Al-Quran. Yo. Coba sekarang Bapak ingin dengar suara dari adik-adik. Tadi nyanyinya ya Allah, suaranya amat merdu ya. Sekarang Bapak ingin dengar, coba ta'awudz basmalah baca surat Al-Maun. Apal surat Al-Maun? Yuk, coba ta'awudz dulu untuk anak-anak ya. Ayo. Iya. Huddu ala ta'amil alladzina hum an salatihim ngantuk alladzina hum alhamdulillah. Udah hafal. Minimalnya nanti sekurang-kurangnya At-Takatsur sampai An-Nas hafal. Barangkali nanti jadi imam tarawih di rumah bisa. Ya. Itu apalagi umpamanya juz 30-nya. Enggak apa-apa. Terus bertahap. Jadi orang yang gemar membaca Al-Qur'an. Bahkan kata Nabi, man qara'al Qur'ana wa huwa fis sholati kana lahu bi kulli harfin mi'atu hasanah. Sapane wong kang maca Quran dia dalam keadaan sholat. Jadi orang sholat pasti di dalamnya dibacakan Al-Qur'an. Sebab salah satunya adalah baca suratul itu surat Al-Fatihah itu masuknya kalau dalam sholat itu apa sunnah sholat, apa rukun sholat, apa syarat sholat? Baca Al-Fatihah. Rukun, very good. Nah itu luar biasa. Jadi artinya lamun ibu, bapak sholat kemudian tidak membaca suratul Fatihah, maka sembayangnya boten sah. Umpamanya Allahu Akbar
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Itu sholatnya tidak sah karena Al-Fatihah masuk rukun sholat. Nah ini juga Bapak juga di sana punya murid ya. Memang ketika baca bareng-bareng kelihatannya semuanya mampu. Tapi ketika berhadapan di tes satu-satu, ternyata baca Al-Fatihah itu banyak yang an'amta diwaca amta, mingkem kabeh, amta. Ini. Kemudian juga di ujung ayat itu awas. Banyak yang baca waladolin itu pakainya mingkem. Waladolim. Karena memang tidak tahu itu lin itu lam ya sukun itu tidak tahu. Krungue ning kuping itu betul. Iya. Ada lagi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini kelihatannya sepele. Awas. Bukan nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, kebalik-balik. Nah, ini. Padahal ini sangat urgen, sangat harus bisa Ibu, harus. Baca suratul Fatihah harus bisa. Oh. Nah, makanya tadi ini perlu jadi nanti semacam metodenya langsung berhadapan dengan ustadznya tuh. Tujuannya itu tadi menguji, coba. Itu, ayo. Jangan kemudian sebagai pendidik lah madrasah wong bisa bro beli bisa ya wis jangan. Jadi kira-kira usahakan kira sampai mampu membaca Al-Qur'an dengan baik. Nah ini. Jadi itu suratul Fatihah. Nah tadi barang siapa yang membaca Quran dia dalam keadaan sholat, maka kata Nabi pahalanya yang satu huruf itu 100 kebaikan, yang satu huruf 100 pahalanya. Satu huruf Bu, Masya Allah. Ya satu huruf tuh umpamanya alif ya satu huruf, waw satu huruf, mim satu huruf. Satu contoh ketika kita baca Bismillahirrahmanirrahim, itu ada berapa huruf? Akeh. Oh, yang bling itu 4 akeh bae, akeh. Iya. Lamun Ibu hitung Bismillahirrahmanirrahim saja itu ada 19 huruf. Nembe bismillah itu. Baru bismillahnya saja, remaja. Bismillah ada berapa huruf tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Akeh. Udah disebutin ada 19 huruf. Ibu IPA ada berapa? 19. Thank you. 19 huruf. Itu baru Bismillahirrahmanirrahim. Nah nanti PR buat Ibu, coba nanti pulang dari pengajian Ibu buka surat Al-Fatihah, baca Bismillah sampai waladolin, hitungan anak pirang huruf. Pasti jawabnya akeh. Iya. Ini baca Quran dalam keadaan sholat satu. Yang kedua, wa man qara'al Qur'ana fi ghairi sholati ala wudu'in falahu khamsun wa isruna hasanah. Sapane wong kang maca Quran dia tidak dalam keadaan sholat tapi punya wudu. Biasanya dilakukan habis sholat tarawih ada tadarus tuh. Itu saya yakin masih punya wudu. Nah, baca Quran. Jadi aja sampai tas ngentut tulis cek Quran dibuka, itu tidak boleh. La yamassuhu illal mutahharun. Jangan kamu sentuh Al-Qur'an kecuali kita dalam keadaan punya wudu. Itu maksudnya suci itu artinya punya wudu. Ah ini. Jadi baca Quran ketika punya wudu pahalanya yang satu huruf 25 pahala. Amin ya rabbal. Nah ini punya wudu. Yang ketiga, waman qara'al Qur'ana ala ghairi wudu'in falahu asyru hasanah. Barang siapa yang baca Quran tidak punya wudu,
alias sudah batal, itu pun masih boleh. Asal apa? Ya tentu dengan menggunakan bacanya dengan hafalan. Ibu-ibu hafal surat berapa atau surat apa yang hafal, itu boleh. Asal ibu tentu tidak dalam keadaan haid atau tidak punya hadas besar. Nah ini. Jadi artinya boleh baca Quran tidak punya wudu. Pahalanya yang satu huruf itu berapa? 10 pahala. Ini makanya betul kata Nabi. Oh iya ya. Jadi orang yang rajin baca Quran nanti di yaumil qiyamah akan dirindukan masuk surga. Ini baru bacanya. Tapi memang ya Allah, baca Quran juga ada ilmunya. Betul tidak ada ilmunya? Betul. Enggak asbun. Tidak asal, Bu. Makanya supaya baca Qur'annya tartil, makanya kan dalam surat Al-Muzammil ada warattilil Qur'ana tartila. Baca Quran dengan tartil. Tartil itu maknanya menggunakan ilmu tajwid. Nah ini ilmu tajwid biasanya ada di sekolah madrasah. Nanti apa bacaan idhar, hurufnya ada berapa, idhar artinya apa, nanti ketemu rumusnya seperti apa, itu diajarkan ilmu tajwid. Sebab ilmu tajwid itu ilmu yang membaguskan, ilmu yang mempelajari tata cara baca Al-Quran secara baik dan benar. Ini namanya ilmu tajwid. Itu baru membaca Al-Quran, belum lagi arti dari Al-Quran. Wah, pengamalan dari Al-Quran. Ini baru membacanya saja kata Nabi akan dirindukan masuk surga. Satu. Yang kedua yang dirindukan masuk surga apalagi wahafidil lisan. Orang yang menjaga ucapan. Hati-hati. Ini dampak dari mulut kita, mulut atas ini memang sangat luar biasa. Ketika yang disampaikannya mudharatnya besar. Awas, apa mudharat tuh? Dampak negatifnya besar. Apalagi yang lebih jelas, mudharat itu artinya apa? Ada yang tahu? Ini mudharat di bahasa Arab ini nih. Ayo. Artinya dampak dari yang diucapkannya itu akan membahayakan, maka dosanya akan menjadi besar. Seperti contoh umpamanya ada orang atau kita difitnah. Nah ini, makanya Quran jelas mengatakan al fitnatu asyaddu minal qatl. Ini akan berbahaya. Makanya fitnah ini dosanya besar. Kenapa? Karena memang akan merusaknya juga luar biasa. Jadi Islam seperti itu. Ketika manfaatnya besar, pahalanya besar. Manfaatnya kecil, pahalanya kecil. Dosanya atau kerusakannya sedikit, maka dosanya kecil. Nah ini. Jadi hati-hati. Jadi memang betul kata Nabi, orang yang bisa menjaga ucapannya banyak. Ini antara remaja umpamanya blok Kebonwaru karo blok Encle umpama. Asalnya guyonan. Oh, ejek-ejekan. Wah, jangan. Akhirnya bisa terjadi tawuran. Gara-gara apa? Gara-gara cang. Hati-hati. Hati-hati. Ada orang bisa digebukin sama orang gara-gara cangkem. Makanya kata Nabi betul. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau Anda beriman, barang siapa yang beriman kepada Allah dan percaya kepada akhir, berkata dengan baik. Kalau tidak bisa berkata dengan baik, lebih baik diam. Nah ini. Jadi hati-hati. Makanya betul kata Nabi, orang yang bisa menjaga ucapannya, maka dia akan selamat. Kan ada pepatah Arab tuh, salamatul insan fi khibtil lisan. Keselamatan seorang tergantung dari ucapannya. Ya, nih hati-hati cung. Jangan kemudian main bola ketendang sekilas titik tuli baturung, wah kiring.
Kayak kula waktu ning babakan Ciwaringin ya, kula ku bature wong budur karo wong Ciwaring karo wong babakan. Iku karing undang-undang ku, ya Allah, kini undang. Erik ini ya, ana apa tek? Jadi Erik karo tek ku, aduh ning cangkem nemen. Jare kula ku, ya Allah. Erik ini ya, tapi belinya buat ku undang Rik ku, tapi jawabannya enak maning. Iya tek. Rik tek. Ya Allah. Nah ini jangan terjadi sama anak-anak. Ya, itu kalimat kata-kata yang jelek, ya, kata-kata yang jelek. Tad berarti bilang kirik itu dosa. Oh bilang ketek dosa. Paham? Mulai saat ini hati-hati. Sebab ucapan yang kita ucapkan, kata-kata yang diucapkan lewat mulut kita itu akan berisiko. Ya, hati-hati. Jangan sampai menggibah, jangan sampai ini dari mulut nih. Di antaranya adalah berbohong, mulut yang melakukan, menggibah mulut, wal yaminul ghamus, sumpah palsu mulut. Nah ini. Kemudian apa? Wan namimah, mengadu domba mulut. Nah ini. Jadi yang kedua, jaga ucapan kita, jangan sampai menyakiti hati orang lain. Hati-hati siapapun. Sebab kata-kata ini sangat dahsyat. Kalau digebuk kemudian memar, ya kalau sudah sehat udah nggak inget. Tapi kalau kata-kata, wah sampai tua beli bakal hilang. Kelingan baik. Aduh kita dikit-dikit apa dikira-kira diketek-ketek dengan kelingan terus. Hati-hati. Hati-hati. Nah, ini makanya betul kata Nabi, orang yang mampu menjaga ucapannya akan dirindukan masuk surga. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa mut'imil ji'an. Orang yang memberikan makan kepada orang yang lapar. Contoh para donatur memberikan bantuan kepada anak yatim. Atau bisa jadi yang dimaksud lapar itu memberikan makan kepada orang yang mau berbuka puasa. Ini juga luar biasa. Apalagi Masya Allah, sedikit saya sampaikan salah satu hadis Nabi tentang masalah sodaqah. Kata Nabi, as-sodaqatu idza kharajat min yadi sahibiha takallamat bi khamsi kalimatin. Sedekah, sodaqah, apabila keluar dari tangan pemiliknya maka dia akan berkata dengan 5 kalimat. Umpamanya ibu, bapak memberikan sedekah, ngambil uang apa lewat dompet, itu ketika diberikan, itu duit ngomong itu tuh. Ngom. Berapa kalimat ngomongnya? 5. Bi khamsi kalimatin, 5 kalimat. Wong tangannya begini 2. Berapa? Cakep. 5. Jadi sedekah ketika keluar dari kita maka itu akan ngomong 5 kalimat. Al-ula kuntu saghiratan fakabbartani. Jari duit mau ngomong, semula aku kecil, berkat kau sedekahkan maka aku menjadi besar. Ya umpamanya sedekah 5.000, wah kecil. Paling lamun oli tuku gorengan oli pira? Oli loro. Sebab jamakin goreng regane 2.500. Lamun tukuin supermarket. Nah kalau di sini masih dapat 500, 1.000. Iya 1.000. Paling gorengan 5. Ya. Itu kalau. Nah tetapi ketika sedekah di bulan Ramadan tadi lipatannya akan dikasih nolnya 3 oleh Allah. Jadi nanti catatannya malaikat raqib itu, ingat malaikat yang diberikan tugas mencatat amal baik namanya malaikat siapa? Raqib, akan mencatat. Wah ini si fulan sedekah buat anak yatim 200.000 rupiah ditambah 03. Masya Allah. Justru itu sesungguhnya harta kita yang sebenarnya, Bu. Jadi bokatan kita dua duit umpamane ning omah
Ningsor kasur ana 5 juta atau ning bank ada berapa, itu sih nanti akan dibelikan apa? Justru harta yang abadi yang akan menjaga kita, harta yang disedekahkan itu. Makanya tadi kuntu saghiratan fakabbartani. Wa tsaniyatu, yang kedua, sedekah akan ngomong lagi. Kuntu harisi fal ana sirtu harisatak. Nah ini. Semula engkau menjaga aku, sekarang giliran aku yang menjaga engkau, kata duit. Nah ini artinya apa? Artinya ketika kita sedekah, maka dijamin oleh Allah harta dan diri kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Itu yang kedua. Yang ketiga, watsalisatu kuntu aduwaka fa ahbabtani. Semula aku ini menjadi musuhmu, berkat kau sedekahkan maka engkau mencintai aku. Artinya apa? Artinya ketika kita bersedekah, sebelum bersedekah itu bisa jadi harta yang kita miliki menjadi musuh. Betul Bu? Ibu dua emas, ternyata emasnya dua patang gelondong. Patang gelondong saja lah bangsa umpamanya 150 gram disimpan. Wah, toleh ketahuan ada orang yang pengen memiliki, datang ke rumah ibu. Toleh takon beli kah? Tamu yang tidak diundang, mana emasmu, mana hartamu? Lamun ibu beli dina kenang, apa tanggung resikonya? Loh? Atau umpamanya bapak punya tabungan di bank, itu aneh Pak. Jadi ketika ngambil umpamanya 50 juta keluar dari bank, anak nguntit bari gawa ayo. Ketika masuk ke dalam mobil ditodong, uangnya mana? Lamun beli dina kenang didor wisan dulu. Yang di sana di Kecamatan Kesambi itu termasuk ada jadi petugas yang ngambil gaji pada zaman itu, karena memang sekarang sudah masuk rekening. Dulu ada bendahara dengan kota tuh ngambil di bank. Padahal antara tempat dinasnya kantornya dengan bank itu berdekatan. Artinya dari rumah saya di rumah sini sampai ke depan. Itu keluar dari situ kan dekat. Itu langsung dikontit. Satu tas itu isinya uang, langsung orangnya didor itu. Diberondong begitu ya diambil itu uang. Jadi harta kadang-kala menjadi musuh kita. Betul tidak? Nah, dengan makanya Islam mengajarkan supaya kita menyadari bahwa harta yang kita miliki hakikatnya ada hak orang lain, hakikatnya kepunyaan Allah. Makanya di dalam Islam diajarkan kalau umpama harta kita sudah sampai lebih dari 1 nisab, keluarkan zakatnya. Kalau belum 1 nisab, nah baru namanya infak dan sodako. Begitu. Jadi seperti itu. Nah ini Islam. Jadi ini sudah. Kalau belum, jangan lupa. Nih, makanya kata Nabi ada 3 ayat Quran nih, perhatikan. Ada 3 ayat Quran yang diturunkan Allah selalu berdampingan. 3 ayat nih selalu Allah turunkan berdampingan, dan kalau dikerjakan salah satunya itu maka satunya akan menjadi tidak sah. Contoh, Allah menurunkan ayat Quran, aqimus sholah wa atuz zakah. Kita sholatnya wakal, bagus dikerjakan. Tapi ketika punya harta yang sudah wajib dikeluarkan zakatnya tidak dikeluarkan, maka sholatnya ditolak oleh Allah. Gara-gara zakatnya tidak dikeluarkan. Aqimus sholah wa atuz zakah. Berdampingan. Satu. Jadi sholatnya hebatnya kayak apa? Ketika itu kemudian hartanya sudah wajib dikeluarkan, umpamanya zakatnya tidak mau, maka ini sholatnya ditolak. Kedua, ati'ullaha wa ati'ur rasul. Taat kepada Allah, dan yang kedua taat kepada Rasul. Jadi nggak bisa kalau hanya taat kepada Allah tidak taat kepada Rasul, maka itu ketaatannya ditolak. Satu contoh sederhana saja.
Ibu ketika sholat, saya tanya, itu baca sholawat masuk rukun sholat enggak? Yo, masuk. Jadi lamun ibu umpamane sembayang beli maca sholawat ning Kanjeng Nabi, sholatnya tidak diterima. Wis kita sih umpamanya asyhadu alla ilaha illallah wis mono. Kan kalau asyhadu anna Muhammadan kan berarti mari kepada Nabi bersaksi. Oh, itu. Umpamanya tidak dibaca, maka sholatnya tidak akan. Sholawatnya apalagi? Paham? Jadi itu. Yang ketiga ini yang tadi 3 ayat yang berdamping. Anishkur li wali walidaika. Bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada kedua orang tua. Hebatnya anak ibadah kepada Allah. Hebatnya seorang anak. Segala amal dikerjakan tapi menjadi anak yang durhaka kepada orang tuanya, maka ibadahnya ditolak oleh Allah. Hati-hati dengan orang tua. Jangan sampai menyakiti, jangan sampai membentak, apalagi memukul orang tua. Masya Allah, Masya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Insya Allah nih anak-anak yatim ya, hati-hati. Jadi itu. Jadi 3 ayat ketika Allah turunkan hanya dikerjakan satu-satunya, tidak ditolak. Seperti tadi, aqimus shalah wa atuz zakah, ati'ullaha wa ati'ur rasul, anishkur li wa liwalidayk. Bersyukur kepada Allah boleh. Waduh ya Allah, umah bagus, rapi, ngundang wong, ayo marhabanan, apa bersyukur itu gawe umah tadi. Wong tua dewek disia-siakan umpama, maka syukuran kepada Allah ditolak. Nah, ini kemudian tadi yang keberapa? Surga merindukan 4 golongan manusia ya. Talil Quran, sudah membaca Quran, wa hafidil lisan, kemudian wa mut'imil jingan, memberikan makan kepada orang yang lapar atau kelaparan. Nah, tadi sedekah baru berapa tuh? Baru kedua ya. Ayat ketiga. Jadi aduwaka fahtabtani, semula aku menjadi musuhmu, berkat kau sedekahkan maka engkau mencintai aku. Warabi'atu, yang keempat. Kunu apa? Yang keempat tadi apa yang pertama? Al jannatu apa? Al-ula kuntu shaghiratan fakabbartani. Warabi'atu kuntu faniyatan fa'abqaitani. Nah, ini yang keempat. Semula aku ini sesuatu yang cepat hancur, berkat kau sedekahkan maka aku menjadi kekal. Iya, memang betul. Ketika kita punya uang 5.000, yang 1.000 disedekahkan, yang 4.000 beli gorengan, maka yang 4.000 ya cepat hancur, tapi yang 1.000 ini yang akan kekal. Jadi itu. Jadi semula aku cepat hancur, tapi berkat kau sedekahkan maka aku menjadi kekal. Wal khamisatu, yang kelima, kuntu qalilatan fakatsartani. Semula aku ini jumlahnya sedikit, berkat kau sedekahkan maka aku menjadi banyak. Jadi jangan khawatir para bapak, para ibu yang telah memberikan infak sedekahnya buat membantu anak-anak yatim, apalagi di bulan suci Ramadan. Nanti insyaallah akan digantikan, dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin amin Allahumma ya rabbal. Yang terakhir satu lagi. Ini tadi kan 4 ya. Talil Quran, wa hafidil lisan, wa mut'imil jian. Yang terakhir wasaimina fi syahri Ramadan, termasuk orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Ini pun dirindukan masuk surga. Mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak yang terus sampai hari ini, artinya 1 bulan ini, sebab Ramadan tuh jangka waktunya 1 bulan. Kemudian tadi kata Nabi itu awwaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu itqum minan nar. Ini season yang ketiga, 10 hari terakhir, asrul awakhir, terus kita ikhtiar. Apalagi ini tanggal ganjilnya mulai besok malam, tanggal 25, tanggal 27 dan tanggal 29. Kita cari terus, kita kencengkan sarung kita untuk iktikaf di masjid, baca Quran sambil menanti datangnya Lailatul Qadar. Mudah-mudahan ibadah puasa tahun ini lebih baik daripada ibadah puasa tahun yang lalu, dan mudah-mudahan kita semua apa yang kita kerjakan pada malam hari ini dan puasa kita pada tahun ini, mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal.
Inilah saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah wal akum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.